Selamat pagi anak didik Bapak di kelas 11. Bagaimana kabar kalian? Sehat kalian semua? Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Walaupun kita semua belajar dari rumah dan di rumah masing-masing, Bapak tetap berharap semua kalian dapat mengikuti pembelajaran ini. Tentunya Bapak berharap semua kalian sehat-sehat dan tetap berdoa dan baca Alkitab dan merenungkannya. Seperti pada waktu kelas 10, harap renungan kalian tulis supaya boleh kalian ingat. Jadi suatu saat nanti kata itu akan kalian bawa ketika kalian mendengarkan khotbah dari pendeta atau hamba Tuhan lain, kalian bisa membandingkan kata kalian dengan khotbah tersebut. Jadi pemahaman akan terus semakin bertambah, tentunya bertujuan untuk semakin mengenal Tuhan. Oke, kita akan masuk topik, yaitu KD kita adalah mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Apa aja sih peran Allah dalam kehidupan keluarga? Maka hari ini Bapak akan menjelaskan sebenarnya tentang pengertian dan pemahaman keluarga, karena ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Lalu kemudian indikatornya adalah menerima ajaran Alkitab tentang peran Allah dalam membentuk keluarga, dalam hari ini keluarga Kristen. Lalu yang kedua indikatornya adalah mengakui kedaulatan Allah dalam pembentukan keluarga. Tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik memiliki kompetensi memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga masing-masing. Lalu yang kedua, peserta didik mengerti memahami tujuan pembentukan keluarga Kristen. Lalu jangan buat pertanyaan, Pak, setelah kami sudah mengerti, Bapak sudah ajarkan, kami boleh menikah enggak? Jangan dulu, karena masih ada hal-hal yang harus kalian penuhi. Ya? Tapi kalau ada yang mau, silakan, jangan lupa Bapak diundang. Kemudian kita masuk dalam pemahaman mengenal keluarga. Keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat, yaitu persekutuan antara ayah ibu dengan atau tanpa anak. Jadi seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, walaupun mereka belum punya anak, mereka sudah disebut keluarga. Apalagi udah punya anak kan? Nah, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak disebut itu keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak-anak, berarti lebih dari satu. Tapi satu pun sudah. Sedangkan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, dan lain itu disebut keluarga besar. Penting untuk diingat para anak didik sekalian, keluarga terbentuk atas inisiatif Allah sendiri. Jadi bukan karena kemauan manusia, bukan. Allah lah yang menciptakan manusia, tapi kemudian ketika Allah menciptakan Adam, Tuhan berkata tidak baik. Itu kalian bisa lihat di Kejadian 2:18. Ketika Tuhan selesai menciptakan Adam, perkataan Tuhan adalah tidak baik. Tapi ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya menciptakan Hawa, Adam dan Hawa, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Itu Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Lalu kemudian setelah Tuhan menciptakan mereka, ingat Kejadian 2 ayat 18, Tuhan memberkati mereka. Lalu kemudian Tuhan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Dari dua perkataan tersebut, penting untuk diingat bahwa dalam pernikahan Kristen selalu pemberkatan nikah dulu, baru kemudian seks. Tidak ada seks dulu, baru pemberkatan nikah. Itu bolak-balik firman Tuhan tuh. Jadi selalu pemberkatan nikah. Jangan diubah-ubah posisinya. Baca Alkitab Kejadian 2:18 tuh, Tuhan Allah memberkati, lalu kemudian Tuhan Allah berfirman, beranak cuculah. Yang artinya, silakan lakukan hubungan seks. Kemudian, mengapa perlu dibentuk keluarga Kristen? Ini menjadi pertanyaan ini.
Ada dua alasan mengapa perlu keluarga Kristen, yaitu alasan negatif dan alasan positif. Alasan yang bersifat negatif adalah karena ada keluarga yang asal-asalan, sehingga perlu ada keluarga Kristen. Jadi asal menikah, ya sudah, jadi disebut keluarga. Padahal pengertian keluarga Kristen tidaklah seperti itu. Lalu yang kedua, karena banyaknya konflik yang terjadi yang menyebabkan anak-anak rusak. Baik secara mental, rohani, dan secara fisik. Bahkan kesaksian buruk maupun perceraian. Sekitar kalian mungkin kalian dapat melihat hal ini terjadi. Perceraian di mana-mana sekarang ini. Banyak orang menyalahkan HP, padahal HP-nya nggak tahu apa-apa itu kan. Nggak tahu laki-laki mau kemana, si perempuan mau kemana. Jadi karena dua hal ini, munculnya konflik dan juga kesalahan, maka perlulah keluarga Kristen. Nah, secara positif, tujuan mulia pernikahan Kristen adalah, kita bisa lihat di Alkitab, atau contoh Kejadian 2 ayat 18-25. Di dalam lembaga pernikahan, manusia menemukan tujuan hidupnya. Jadi tadinya tidak baik, tapi setelah menikah sungguh amat baik. Jadi sekali lagi ketika menikah manusia menemukan tujuan hidupnya. Jangan langsung kamu katakan saya mau menemukan tujuan hidup saya, ya Pak, saya mau menikah hari ini. Tunggu dulu. Lalu yang kedua adalah Ulangan 6 ayat 1-9. Keluarga merupakan tempat yang sangat menentukan dalam pembentukan kehidupan rohani maupun diri si anak seutuhnya. Nanti bisa baca nanti Ulangan pasal 6 itu, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kemudian kasihilah dia dengan segenap hatimu, ajarkanlah firman Tuhan berulang-ulang. Nah, dan sebenarnya dari kitab Ulangan pasal 6 ini sudah jelas apa yang menjadi tugas tanggung jawab seseorang ketika memutuskan untuk menikah, bahwa mereka akan menjadi pendidik. Nah, kalau mereka nggak terdidik, bagaimana kira-kira? Nah, inilah yang muncul dari keluarga yang asal-asalan. Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Kadang pembelajaran itu sekarang diserahkan bukan lagi urusan orang tua, tapi itu menjadi urusan sekolah atau juga lembaga-lembaga pendidikan yang lain seperti kursus dan juga yang lain-lain. Bahkan sekarang udah urusannya Android sekarang. Karena semua pembelajaran ada di Android. Tidak seperti itu. Itu sudah menyalahi perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah rumah, keluarga, orang tua. Itu menjadi pendidik pertama dan utama untuk anak. Sekolah hanya meneruskan pendidikan yang sudah dimulai dari rumah. Maka kalau dari rumah berantakan, biasanya di sekolah juga berantakan. Kita di sekolah Mika untuk mendidik kalian, kita selalu kerjasama dengan orang tua. Kalau ada apa-apa ya kita panggil orang tua. Kemudian kita join bagaimana mendidik kalian. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kehidupan keluarga yang dijalani setiap hari akan menjadi kesaksian yang berbicara dengan sangat nyaring bagi dunia luar. Artinya keluarga Kristen itu akan menjadi seperti bacaan gitu ya. Orang akan membaca, oh keluarga Kristen seperti itu. Ya tapi jujur dalam hal ini kita harus malu ya. Banyak yang bercerai padahal tadinya diberkati. Gak usah lihat artis lah ya. Ini kita banyak tuh. Tadinya wow luar biasa, tapi kemudian tiba-tiba si istri udah selingkuh, suami sudah selingkuh. Nah ini kita harus minta ampun kepada dunia dan minta ampun kepada Tuhan. Oke, peserta didik, setelah membaca ini kalian sudah mempunyai ya satu kerinduan ataupun cita-cita nanti seperti apa nanti keluarga kalian. Harap yang sudah memutuskan, yang mungkin sudah mulai persiapkan ke sana, mulai memikirkan kembali langkah selanjutnya. Sudah siapkah kalian menjadi pendidik? Atau akankah kalian akan meneruskan
sebelumnya, yaitu menjadi keluarga yang asal-asalan. Kita akan seperti apa gitu. Nah sekarang bagaimana mempersiapkan diri untuk membangun keluarga Kristiani? Yang pertama adalah meletakkan dasar. Dasarnya apa? Yaitu berpusatkan pada Kristus. Sekali lagi pernikahan itu harus dilakukan ketika dua-duanya menyatakan diri orang percaya kepada Kristus. Di luar itu sebenarnya tidak boleh. Karena ketika diberkati di gereja, bagaimana mempersatukan dua hal yang berbeda kan? Jadi semuanya harus satu. Nah ini peran gereja sebenarnya ini. Bagaimana kemudian membuat konseling kepada mereka, mendidik mereka, mempersiapkan mereka agar mereka mengambil keputusan dalam pernikahan tersebut. Apakah diteruskan atau tidak? Nah biasanya ada pertanyaan dari para anak didik, Pak bolehkah menikah Pak? Laki-lakinya Katolik, perempuannya Kristen. Saya mengatakan boleh, tapi mereka harus mengambil keputusan, menentukan sikap di mana mereka akan diberkati. Kalau itu di Katolik, ya dua-duanya harus di Katolik. Kalau di Protestan, begitu juga. Jangan nanti begitu menikah, satu di mana, lalu anak mau kemana? Kemudian anak karena degil supaya rame, anak masuk satu-satu, masuk di sana, masuk di sini, jadi rame katanya, kira-kira gitu ya. Nggak terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi, pernikahan Kristen atau keluarga Kristen adalah keluarga yang berpusatkan pada Kristus. Lalu kemudian yang kedua adalah keluarga yang mempersiapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan diri artinya adalah sudah sungguh-sungguh bertumbuh, sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat pada waktu pemberkatan nikah. Lalu yang ketiga, memilih pasangan yang tepat. Pilihlah pasangan yang tepat. Ukurannya juga nggak tahu juga seperti apa gitu kan. Karena kalau ukurannya misalnya cantik ganteng, ya tergantung masing-masing. Kan punya kategori masing-masing kan. Tapi harap untuk yang ketiga ini, ketika ada topik memilih pasangan yang tepat, pilihan kalian tidak jauh dari pemahaman Alkitab, yaitu bahwa pasangan saya adalah pasangan yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi saya. Lalu kemudian proses pacaran yang sehat. Nah ini sudah kita pelajari pada waktu kelas 10. Bagaimana berpacaran secara sehat. Sudah kita kupas habis semua itu. Apa-apa yang boleh lakukan pada waktu pacaran. Dan sekali lagi melalui kesempatan ini, Bapak anjurkan kepada kalian, kalau pacaran kalian sudah mulai tidak sehat, ambil keputusan bahwa itu bukan orang yang tepat menjadi calon suamimu maupun menjadi calon istrimu. Oke ya? Karena sekali lagi kita membangun satu keluarga Kristen. Lalu yang kelima adalah mendapat arahan yang benar. Selalulah komunikasi dengan hamba-hamba Tuhan, komunikasi dengan orang tua, supaya bisa mempersiapkan diri membangun keluarga Kristen. Carilah misalnya mana yang menjadi role model bagimu. Menurutmu ini pernikahannya bagus. Coba aja komunikasi. Apa sih rahasianya? Apalagi misalnya mereka sudah menikah sudah cukup lama begitu, tidak pernah terdengar hal yang sekalipun keluarga tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi sekarang persoalannya adalah bagaimana memecahkan, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kemudian membangun, yaitu berpusatkan kepada Kristus. Begitu banyaknya konflik, sekali lagi, bagaimana menyelesaikan konflik dalam keluarga tersebut? Apakah misalnya langsung lapor ke orang tua, atau minta kepada bantuan hukum, atau lain segala macam? Saya pikir itu bukan ciri keluarga Kristen. Tapi semuanya datang kepada Tuhan dengan berdoa. Lalu kemudian komunikasi perlu dijaga sebaik mungkin. Ketika kalian sudah memutuskan untuk menikah, jagalah komunikasimu dengan baik dengan suamimu, dengan istrimu, anak-anak, dan juga dengan keluarga. Kemudian hal-hal rohani, yaitu learning spirit.
Lalu yang keempat adalah penerimaan. Semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanti kita akan belajarin nanti. Oh ya, kita sudah belajar ini sebenarnya, yaitu tentang apa sih kelemahan dan kelebihan setiap orang. Bapak di kelas juga sudah meminta kalian menuliskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya. Nah, kalian nanti bisa tanya teman-teman kalian, apa sih kelebihan saya? Menurutmu apa sih kekurangan saya? Nah, ketika sudah memutuskan nanti menikah, pahami nih, bahkan ketika engkau berpacaran sebenarnya dengan calonmu nanti, kamu sudah tahu betul apa yang menjadi kelemahan dia, apa yang menjadi kekurangan dia. Lalu kemudian memelihara passionate love atau berpacaran. Nah, ada banyak keluarga sekarang ketika sudah menikah tidak mau pacaran. Alasannya malu. Anak-anak sudah besar. Nah, ini hal yang salah. Jadi, aku anjurkan kalau ada orang tua yang mendengarkan ini, ya ayo bapak-bapak ibu pacaranlah. Pacaranlah kamu di depan anak-anakmu. Karena itu kan menjadi contoh yang baik bagi mereka nanti. Jangan bilang sudah malu pak. Dulu sebelum menikah malu-maluin. Tapi begitu menikah malu. Salah ya. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah memutuskan menikah, membangun keluarga, ingat menikahlah satu kali, pacaranlah seumur hidup. Ini akan menjadi contoh yang baik nanti bagi keturunanmu. Jadi pemahaman keluarga Kristen adalah pribadi-pribadi yang terdapat di dalamnya yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Keluarga Kristen adalah keluarga yang saling berkorban, saling melayani satu sama lain. Kalau hanya mengutamakan diri sendiri, individualisme, ya akan sulit itu. Satu kemana, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya harus saling berkorban. Ingat, dalam rumus pernikahan 1+1 tetap 1. Nah, itu perlu pengorbanan itu. Untuk memikirkan, melakukan hal tersebut, itu sangat perlu pengorbanan. Ingat, selalu ada komunikasi antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Semua masalah apapun perlu dikomunikasikan, termasuk masalah uang. Jangan nanti misalnya karena suami yang bekerja lalu tanpa sepengetahuan istri diam-diam dia kirim ke orang tuanya. Ini bisa ngamuk nih di rumah ini. Bisa istrinya mengatakan, "Yalah, kau urus keluargamu aja, orang tuamu aja." Atau sebaliknya, karena suami mungkin gajinya pas-pasan, istri lumayan gajinya, lalu kemudian istrinya diam-diam hanya bantu keluarga dari pihak dia. Nah, ini komunikasi yang tidak baik. Dan ini akan menjadi masalah yang besar dalam keluarga tersebut. Jadi kalau misalnya sama-sama mempunyai duit lebih atau uang lebih, komunikasi dulu. Siapa yang mau kita bantu? Orang tua dari si laki-laki misalnya, atau orang tua si perempuan misalnya. Sehingga nggak muncul istilah namanya tangan belakang. Itu namanya tangan belakang tuh. Diam-diam satu pihak mendukung keluarganya masing-masing. Ini akan menjadi bumerang bagi keluarga tersebut. Nah, dengan belajar seperti ini kita bisa menilai keluarga seperti apakah keluarga yang sedang saya jalani. Tentunya kalian anak didik, kalau misalnya ya Bapak minta maaf, kalau misalnya ada sesuatu mungkin menurutmu, Pak, seperti memang keluarga saya keluarga yang salah. Ambil waktu berdoa untuk Tuhan. Lalu kemudian ajak komunikasi tepat pada waktunya. Saya yakin Tuhan akan menolongmu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ke depan sekali lagi pikirkan baik-baik. Ketika engkau memutuskan untuk menikah, pikirkan baik-baik. Sebelumnya Bapak sudah buat yaitu kapan kalian akan menikah. Bapak sudah buat satu pertanyaan untuk kalian jawab, kalian jelaskan kepada Bapak. Nah, semoga itu nanti itu menjadi rencana kalian. Kapan kalian akan mulai pacaran, seperti apa nanti pacarannya, itu sudah kita bicarakan sebenarnya. Bahkan kemarin pembelajaran sebelumnya, Bapak juga sudah ajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada kalian. Oke, anak didik Bapak di kelas 11, demikian video Bapak tentang keluarga. Harap kalau ada pertanyaan silakan ditanya di Google Classroom ya. Bapak akan coba menjelaskan nanti semampunya Bapak dengan kalian. Nah, Bapak berharap kalian tetap jaga kesehatan supaya kita segera ketemu di kelas, dapat tatap muka, dapat belajar, sehingga
pembelajaran bisa lebih berkembang lagi. Saya yakin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi ya karena kondisi seperti inilah pembelajaran kita ya. Jadi tolong nanti kalian jaga kesehatan kalian. Kalau nggak penting keluar, nggak usah keluar, di rumah aja. Tutup diri, pakai masker, makan vitamin, minum air panas, minum air hangat banyak-banyak, supaya kalian sehat-sehat. Semoga corona cepat pergi, kita cepat terbuka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Salam.